Rusia kuasai Donbas Ukraina, Putin akan deklarasi kemenangan 9 Mei. Intelijen Amerika Serikat mengungkapkan Presiden Rusia Vladimir Putin akan mendeklarasikan kemenangan Rusia atas Ukraina pada 9 Mei 2022. Deklarasi rencananya dilakukan di wilayah Donbas Ukraina bagian timur. Intelijen Amerika Serikat menyampaikan Rusia berencana menguasai wilayah Donbas di Ukraina bagian timur. Di sanalah deklarasi tersebut dilakukan. Hasil penyadapan intelijen Amerika Serikat tersebut menunjukkan Rusia akan menguasai Donbas pada pekan pertama Mei, sehingga pada 9 Mei 2022 akan dilakukan deklarasi kemenangan. Penyadapan intelijen Amerika Serikat menunjukkan bahwa Putin fokus pada 9 Mei sebagai hari kemenangan Rusia, kata salah seorang pejabat Amerika Serikat dikutip dari CNN Sabtu 2 April. Adapun 9 Mei merupakan hari libur utama dalam kalender Rusia, di mana hari tersebut menandai kekalahan Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Senada, seorang pejabat pertahanan Eropa juga mengatakan perayaan kemenangan akan tetap dilakukan Rusia, terlepas dari status perang atau pembicaraan damai yang tengah diupayakan hingga saat ini. Namun, baik pejabat Amerika Serikat dan Eropa mengatakan bahwa tenggat waktu apapun yang mungkin ditetapkan Moskow secara retoris tidak mengubah kenyataan bahwa Rusia sedang mempersiapkan kelanjutan invasi di Ukraina. Para pejabat tersebut juga mengungkap beberapa alasan di balik rencana Rusia mendeklarasikan kemenangan pada Mei tersebut. Alasannya, musim dingin segera berakhir dalam waktu dekat, sehingga es akan mulai mencair, sehingga tanah yang lunak akan mempersulit pergerakan unit darat Rusia. Dengan demikian sangat penting bagi pasukan Rusia untuk bergerak sesegera mungkin menguasai Donbas di Ukraina Timur. Rusia telah berulang kali memperingatkan negara lain agar tidak mengizinkan warganya untuk ambil bagian dalam pertempuran di Ukraina. Rusia menekankan bahwa siapapun yang menembaki pasukan Rusia akan dianggap sebagai target yang sah. Dalam pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, rudal presisi tinggi digunakan untuk menyerang pangkalan Ukraina di Ovruch di wilayah Zhytomyr. Rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menghantam pusat pelatihan untuk pasukan operasi rahasia militer Ukraina, tempat tentara bayaran asing bermarkas dekat pemukiman Ovruch di wilayah Zhytomyr. Kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mencatat bahwa lebih dari 100 pasukan Ukraina dan juga tentara bayaran tewas seperti dilansir dari Sputnik. Pada saat yang sama, ia mencatat bahwa militer Rusia telah menghancurkan sejumlah besar objek militer Ukraina dan tentara bayaran lainnya. Bengkel di pabrik perbaikan di Nizhyn yang digunakan untuk perbaikan kendaraan lapis baja Ukraina yang rusak dalam operasi tempur dihancurkan dengan rudal jelajah kaliber berbasis laut yang diluncurkan dari perairan Laut Hitam, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa rudal hipersonik Kinzhal diluncurkan dari wilayah udara di atas Crimea juga telah menghancurkan pangkalan besar Ukraina untuk menyimpan bahan bakar dan juga pelumas di wilayah Mykolaiv. Ini adalah serangan besar kedua kali oleh militer Rusia yang menargetkan tentara bayaran asing di Ukraina. Seminggu yang lalu hingga 180 tentara bayaran asing tewas dalam serangan presisi terhadap pusat pelatihan Ukraina yang terletak di kompleks militer Yavorovsky dan juga dekat pemukiman Strashiki. Sementara itu, pasukan Rusia serta milisi pro-Moskow terus merangsek maju di Donbas, memperketat pengepungan di sekitar kaum radikal Ukraina yang tersisa di Mariupol dan mengambil kendali atas banyak pemukiman. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sejak awal operasi khusus di Ukraina, pasukan Rusia telah menghancurkan sekitar 1.500 tank lebih dan 1.200 kendaraan militer dan juga lebih dari 200 drone angkatan bersenjata Ukraina. Rusia meluncurkan operasi khusus di Ukraina pada 24 Februari 2022 untuk menghentikan kampanye selama 8 tahun yang dilakukan oleh Kiev di Donbas. Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan bahwa mulai menyelamatkan orang-orang Donbas dari genosida dan menambahkan bahwa tujuan Rusia adalah demilitarisasi dan juga denazifikasi dari Ukraina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak gagasan Amerika Serikat untuk mengirim sistem rudal S-400 ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Senjata pertahanan canggih buatan Moskow itu dibeli Ankara dan memicu kemarahan Washington. Gagasan itu pertama kali dilaporkan sejumlah media Amerika Serikat dengan mengutip para pejabat Washington. Erdogan mengatakan masalah pengiriman S-400 ke Ukraina sudah ditutup karena sistem rudal itu milik Turki untuk memastikan keamanan negara. Kepala Departemen Komunikasi
Komunikasi Administrasi Kepresidenan Turki memberikan tanggapan yang diperlukan dengan segala kepekaan. Bagi mereka jawaban ini sudah cukup, tidak perlu apa-apa lagi, kata Erdogan seperti dikutip surat kabar Hurriyet. Karena semua pekerjaan mereka untuk membuat kekacauan, lanjut Erdogan menyindir Amerika Serikat. Presiden Turki mengacu pada opini di Wall Street Journal yang ditulis oleh Fahrettin Altun, Kepala Departemen Komunikasi Administrasi Kepresidenan Turki, yang berpendapat bahwa gagasan untuk menyerahkan sistem pertahanan udara yang dibeli Ankara dari Rusia ke Ukraina adalah tidak realistis. Meskipun hari ini sangat tidak realistis, ide ini memberikan kesempatan untuk membahas masalah yang Turki alami akhir-akhir ini dengan Barat, tulis Altun dalam menanggapi laporan Reuters yang menunjukkan bahwa Washington telah secara informal mendiskusikan dengan Turki kemungkinan pengiriman S-400 Rusia ke Kiev. Sebaliknya, Altun berpendapat bahwa Barat harus memasuk Turki dengan jet tempur siluman F-35 dan sistem rudal Patriot tanpa prasyarat untuk membantu memperbaiki hubungan. Selain mengklarifikasi pendiriannya tentang ide S-400, Erdogan mengatakan kepada wartawan bahwa dia berencana untuk berbicara dengan mitranya dari Rusia, Presiden Vladimir Putin, pada akhir pekan untuk membahas hasil KTT NATO di Brussels yang diadakan minggu ini. Presiden Turki menjelaskan bahwa Ankara tidak akan bergabung dengan sekutu NATO-nya dalam menjatuhkan sanksi terhadap Moskow, terutama dalam hal kebutuhan energi. Tahukah Anda, saya sudah menjelaskan ini sejak lama. Hari ini jika kita menganggap hanya gas alam, kita mendapatkan sekitar setengah dari gas alam yang kita konsumsi dari Rusia. Juga mengingat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Akuyu bersama dengan Rusia. Kita tidak bisa mengesampingkan ini ketika saya mengatakan ini kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia menjawab, Anda benar. Jadi tidak ada yang harus dilakukan. Kita harus peka dalam hal ini. Pertama, saya tidak bisa membiarkan orang-orang saya kedinginan di musim dingin. Kedua, saya tidak dapat memulai kembali industri kita sepenuhnya. Kita harus melindungi mereka. Kami adalah negara, kami memiliki 85 juta orang. Kami memenuhi semua kewajiban, kata Erdogan. Kami juga mengevaluasi beberapa sanksi PBB, tetapi jangan lupa bahwa kami tidak dapat mengesampingkan hubungan kami dengan Rusia, kata pemimpin Turki kepada wartawan di pesawat sekembalinya dari Brussels.